Bu, mau saya tambah dikit Bu. Apa? Kira-kira apa yang mau saya tambahkan Bu? Tahu enggak Bu? Ibu saja enggak tahu apa yang akan saya tambahkan padahal saya makhluk, betul kan ya? Lantas bagaimana ibu bisa tahu apa yang akan ditambahkan Allah untuk dirimu sedangkan dia Tuhan? Betul kan? Tapi karena engkau menanti dan yakin ini tambahannya pasti bagus, tambahannya pasti menyenangkan, prasangka baik kepada aku, engkau mau menunggu, benar? Betul tak betul? Menunggu dengan penasaran dan bahagia, betul tak betul? Nah kalau sama aku yang penuh cacat, penuh luka, penuh dosa seperti ini, engkau mau menunggu dan penasaran, ya penasaran. Kenapa pada Tuhanmu yang maha baik, maha dermawan, maha kuasa, maha hebat, engkau tidak menunggu rezekinya dengan penasaran? Kau tambah stres, pasar sepi. Mudeng maksud saya ya. Oke, lanjutannya. Al-Qahhar. Al-Wahid Al-Qahhar. Cuman adanya Allah, enggak ada selain Allah, dan Allah punya sifat Al-Qahhar yang maha menaklukkan, memaksakan. Dah, jadi kalau udah Allahnya maha menaklukkan, maha memaksakan, ada enggak kira-kira urusannya Allahnya enggak jalan? Enggak ada. Jadi kalau Allah udah bilang kun, fayakun. Jadi kalau Allah bilang pasar sepi, walaupun kamu itu datangkan 1 miliar orang masuk pasar itu enggak ada yang beli enggak? Ajaib loh. Jadi misal ya ada pameran gratis yang masuk gitu ya. Pengunjung dalam satu hari 3.000 orang. Tokomu orang lewat dia taruh, lewat dia taruh. Itu kalau ada counter pengunjung ya, alat hitung pengunjung yang masuk, ditanya sama bosnya, hari ini berapa yang masuk toko kita? Alhamdulillah bos, 2.000 yang masuk. Yang beli gak ada. Al-Qahhar itu maha kuasanya Allah. Allah bilang toko yang itu jangan dimasuki, jangan beli di situ. Walaupun ribuan orang datang ke situ, nggak akan ada yang beli. Termasuk perempuan cantik pol. Allah bilang kamu nggak nikah kecuali umur 50 tahun. Walaupun 500 laki-laki ngelamar gagal terus. Betul ya? Betul ya? Pernah ditolak maksud saya, pernah toh? Ini ditolak, oh diusir. Masya Allah, kalimatnya lebih sadis Bu, diusir. Bukan lagi ditolak, tolak halus ya, diusir itu udah kasar. Pria ganteng pol, menurut hitung-hitungan, wah ini cepat laku nih ya, ini laris nih ya. Ternyata Allah bilang kamu sampai umur 70 tahun tidak menikah dan mati tanpa menikah, tidak akan bisa menikah. Paham maksud saya? Al-Qahhar itu sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kamu tahu Allah seperti itu, manfaat no Gusti Allah. Manfaatnya bagaimana? Ya ngomong, ya Allah engkau maha pemaksa, tolong paksa orang-orang ini untuk beli dagangan saya. Selesai. Udah pernah ngomong begitu? Salahmu dewe. Nah itu orang yang merasa punya Tuhan enak, aku punya Tuhan yang maha menaklukkan. Ya udah, bayangkan bumi dalam genggaman, laris, moro kabeh. Bab Raso itu, hatinya nyambung ke Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qahhar. Nah tapi kalimat Al-Qahhar ini kalau mandek di situ, mukmin yang kuat pedot jantungnya. Kenapa? Ya takut sama Allah. Allah itu penakluk loh. Allah itu pemaksa loh. Menghadapi Allah yang sendiri, gak ada saingannya dan tidak mungkin ada saingannya, cuman Allah sendiri. Terus Allahnya maha pemaksa. Wah ngeri. Jadi kalau Allah bilang yang ini masukkan neraka, ya neraka loh ya. Gak hitung-hitungan masalah amal ini, gak iso ini. Yang mukmin yang kuat itu jantungnya kalau tidak di tombol itu bisa pedot. Makanya orang kalau beli jamunya jamu Jawa itu ya, ada jamu pahit, ada tombolnya, betul ya? Biasanya tombolnya beras kan kencur, yang pahit kemudian dikasih manis. Al-Quran begitu, setiap ayat adzan selalu ada ayat rahmat. Setiap Asmaul Husna yang di situ sifatnya keras ditutup dengan sifatnya lembut. Termasuk di sini Imam Nawawi mengatakan Al-Karimul Ghaffar. Meskipun Allah maha penakluk, tapi Allah itu maha dermawan, lomo.
Kalau ada raja yang maha penakluk tapi lomo, asyik gak itu? Asyik toh. Jadinya kita tuh segan, gak takut tapi segan. Dan kita akan cinta, kita akan suka minta sama raja yang seperti itu. Al-Ghaffar, dan suka mengampuni. Dikasih tombolnya di sini 2. Al-Karim sama Al-Ghaffar. Nah sekarang kalau kamu punya Tuhan yang maha pemurah, maha penakluk, dan Tuhan itu maha pengampun, apa alasanmu untuk tidak mendekat pada Tuhanmu? Mau bilang apa? Saya banyak dosa. Allah maha pengampun. Ya hidup saya susah. Ya, mau minta sama siapa? Bukan sama Allah. Saya tuh kadang rodo iran nih, akhiran ya, terakhir. Hadirin, tolong dijawab jujur. Pernah enggak dengar kalimat seperti ini? Kenapa kamu enggak ke pengajian? Kenapa kamu enggak sholat? Kenapa? Jawabannya, saya lagi banyak masalah. Pernah enggak dengar orang ngomong seperti itu? Pernah ya? Kenapa kamu ibadahmu lesu? Iya, saya barusan dimarah istri. Istri saya begini-begini, ibadahnya lesu. Pertanyaan saya, lah yang bisa menyelesaikan siapa? Yang bisa ngasih rezeki siapa? Jadi seharusnya kalau dalam tekanan, seharusnya kan semakin mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Semakin banyak dosa, seharusnya semakin kemana? Ya semakin banyak istighfar, semakin banyak maksiat, semakin banyak taat. Ngejer Allah lewat taat, ngejer Allah lewat istighfar. Semakin sepi pasarmu, semakin banter bengokmu. Gusti, ya Allah, please, Allahumma. Tapi sama senyum, jangan wajah-wajah enggak jelas. Ya Allah, sepi ya Allah. Malaikat nyawang, alah ngono wae kok. Mbok nyantai gitu urusan duit kok. Kalau kamu enggak sholat subuh telat nangis gitu ya. Masalah pasar sepi itu hal ringan, bukan hal berat. Tenang saja. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang saya ajarkan dan saya sampaikan ini ya tidak akan bisa menjadi sesuatu kalau Anda menggunakan akal. Ini hanya bisa diimani dan diamalkan. Ya, diimani dan diamalkan. Karena ini pelajaran iman, masalah syahadat. Ya, bukan fikih sholat. Ini syahadat, diimani dan diamalkan. Dengarkan berita akhir-akhir ini yang masuk viral di YouTube, di TV, di WhatsApp. Saya baru lihat tadi. Ya, lihat di WhatsApp ada yang ngirimi. Nenek-nenek umur 60 tahun bisa sodakoh 10 juta ya, sodakoh 10 juta untuk ikut korban sapi, padahal kerjanya pemulung, ngambil botol ya kan, dikumpulkan setahun bisa beli sapi dengan 10 juta, artinya kan gede itu bagiannya, betul ya? Kalau lihat seperti itu, terus kita mau ngomong, saya nggak mungkin bisa beli mobil, nggak mungkin saya bisa ini. Itu kalimat gak mungkin itu yang gak mungkin apa itu? Ya kamunya yang ngomong gak mungkin, maka jadinya gak mungkin. Kalau kamu minta sama Allah dan kamu gerak seperti nenek tadi, dia minta sama Allah, dia gerak, dia gak ngomong, saya jualan botol loh, masa bisa sih ikut korban sapi 10 juta, masa bisa? Ya, masa bisa? Kalau mikirnya begitu, gak mungkin. Tapi mikirnya aku bisa, aku iki, tak melaku, selebihnya minta Allah, pasang niat. Hasilnya apa? Gegerno sa Indonesia. Nenek-nenek bisa nyumbang sapi 10 juta. Betul. Oke. Pertanyaan terakhir untuk nutup majelis ini. Akhiran. Apakah masih pengen sumpek? Masih pengen sumpek? Yang hadir, masih pengen sumpek? Nggak pengen? Tahu enggak sebabnya sumpek apa? Gak punya uang, sebabnya sumpek gak punya uang. Pertanyaan selanjutnya, betulkah sebabnya sumpek gak punya uang? Enggak, sebabnya sumpek adalah memikirkan gak punya uang. Betul? Kalau gak punya uang tapi mikirnya Allah, sumpek atau tenang? Sebagian bahkan bahagia. Bahagia, kau udah mikir ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan tiap hari biar semakin bahagia? Jangan mikir dunia tapi mikir Allah. Jangan mikir harta tapi mikir Allah. Jangan mikir pekerjaan tapi mikir
Allah, kerja mikir Allah, punya duit mikir Allah, punya duit yang dipikir Allah, keren kan? Kerja yang dipikir Allah, apapun aktivitasnya yang dipikir Allah, hidupnya akan tenang, akan bahagia. Insya Allah kita sambung.